Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1289. Ditian berkata, bukankah ada makhluk roh tumbuhan berumur 200.000 tahun? Energi hidup mereka adalah yang paling cocok. Di kapal perang Dapeng lapis baja perak, mereka baik-baik saja. Bagaimanapun, ketika Anda tiba di bintang naga langit, tentu saja saya bisa menyerapnya. Tanggulin tiba-tiba tertawa, Dewa Binatang Senior, Anda telah memainkan permainan catur besar. Ditian terbatuk dan berkata, saya egois. Jika saya bisa menerobos para dewa dengan tuan kecil level, kemudian, kesadaran spiritual saya memiliki tingkat kemandirian tertentu. Di masa depan, selama Tuan Kecil membangun kembali para dewa dan membangun kembali klan naga, saya akan memiliki kemungkinan untuk menjadi mandiri dan menjadi Raja Naga. Oleh karena itu, yakinlah bahwa saya akan lebih berhati-hati daripada Anda, dia juga orang yang paling berharap Tuan Kecil itu akan berhasil. Petik 2. Lan Xuanyu memandang keraguan-raguan orang tuanya dan memahami bahwa, secara teori, pernyataan Ditian pasti mungkin. Tapi masih ada bahaya tertentu. Heaven and Earth Tribulation Body Tempering, benar-benar menang. Jika memungkinkan, ayo coba. Selangkah demi selangkah. Sama seperti saat aku menggunakan Ele Spiritual Lightning Tribulation untuk melemahkan tubuhku. Sekarang saat aku menggunakan Netherworld Thunder, tubuhku masih akan memiliki banyak tekanan, yaitu, kekuatan tubuhku tidak bisa menahan kekuatan unsur petir kesusahan yang meletus di tubuhku. Jika aku bisa melatih tubuh tempering selangkah lebih maju, itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, aku juga telah mengumpulkan beberapa dari pilar naga terakhir kali. Energi Dewa Naga dibawa keluar. Seharusnya lebih aman jika Anda menambahkan kekuatan langit dan bumi untuk meredam tubuh Anda. Tanggulin memandang Gu Yuena, dengarkan Anda. Gu Yuena memandang mereka dan mengklik selanjutnya, dia berkata, kamu bisa mencoba. Kontrol Ditian atas energinya sendiri masih layak dipercaya. Selain itu, sekarang kekuatan Xuanyu meningkat 1 poin, dia akan lebih aman ketika dia mencapai Tianlongxing. Tanggulin berkata, oke, mari kita coba, saya akan bertanggung jawab untuk melindungi tubuhnya, dan Anda akan membantunya mengendalikan unsur-unsur. Ditian berkata, kalau begitu kita tidak boleh terlambat. Kita masih harus berbicara dengan makhluk roh tumbuhan itu dulu, ketika kita membutuhkannya. Mereka ingin memberikan energi kehidupan tanpa usaha untuk mendukung. Lan Xuanyu berkata, saya akan berbicara dengan orang tua itu. Lihat apakah saya dapat meminta bantuan mereka. Untuk permintaan Lan Xuanyu, makhluk roh tumbuhan tidak ragu-ragu itu setuju. Mengesampingkan identitas Lan Xuanyu sendiri, hanya karena dia membawa banyak makhluk jiwa nabati ke bintang naga, sehingga mereka dapat mempercepat evolusi mereka, berkah ini bukanlah sesuatu yang dapat diberikan kembali oleh sedikit energi kehidupan. Saat ini, hewan roh tumbuhan mengatakan bahwa selama mereka tidak menyedotnya, energi kehidupan mereka akan diberikan. Lan Xuanyu meminta Ding Zuohan sebagai master untuk mengemudikan kapal perang Dapeng Armor Perak, dengan bantuan mitra lain. Dia mundur di ruangan terbesar kapal perang Silver Armor Dapeng bersama orang tuanya dan berbagai makhluk roh tumbuhan. Kapal perang Dapeng lapis baja perak terbang sangat cepat, dan mereka dapat mencapai daerah dekat armada ke-7 hingga 3 hari. Karena itu, dia hanya punya waktu 3 hari untuk mencoba. Jika sesuatu tidak bisa dilakukan, itu hanya bisa diakhiri. Bagaimanapun, dia tidak akan berani mencoba dengan mudah tanpa orang tuanya di sisinya. Di ruangan besar, berbagai makhluk roh tumbuhan sedang duduk di sekitar lingkaran luar, mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan basis kultivasi mereka, energi kehidupan yang kaya di seluruh ruangan secara alami melampaui kota langit abadi. Lan Xuanyu, Tanggulin, dan keluarga 3 orang Gu Yuena duduk di tengah. Silakan, kata Tanggulin. Oke, Lan Xuanyu setuju. Dengan orang tuanya di belakang, dia bertekad dan bahkan memiliki beberapa harapan. Alasan paling penting untuk basis kultivasinya yang dapat membuat kemajuan besar setelah pergi ke Dragon Star adalah tubuh temper, apakah itu tubuh temper kekuatan naga atau tubuh temper kesusahan petir ele spiritual, itu sangat membantunya. Biarkan dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super. Hari itu, dia bertarung melawan Ye Moyong, kakak laki-laki dari halaman dalam. Meskipun dia memang lebih rendah dari kekuatan Ye Moyong, jika dia benar-benar berjuang untuk hidup dan mati, kecuali Ye Moyong menerobos level dewa, pemenang terakhir kemungkinan besar adalah dia.
Karena Ye Moyong dapat menyakitinya, tetapi sulit untuk membunuhnya, dan dengan kemampuan pemulihannya, terus berjuang, Ye Moyong kemungkinan besar akan kalah dalam persaingan seperti Qi Tianlong. Pertempuran ini juga memberi Lan Xuanyu banyak wawasan. Ye Moyong kuat karena keahliannya. Saat melawannya, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa pedang Ye Moyong itu sendiri harus memiliki kemampuan khusus, bukan pedang biasa. Tapi dari awal sampai akhir, Ye Moyong melepaskan kekhususan jiwa bela dirinya, hanya mengkhususkan diri pada niat pedang. Niat pedang yang sudah mendekati tingkat hukum adalah yang paling menakutkan. Selama pertempuran, Ye Moyong tidak benar-benar menggunakan kemampuan roh apapun, dengan kata lain, kemampuan rohnya telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam ilmu pedangnya, dan tidak perlu menggunakannya secara khusus. Tapi seperti ini, kekuatannya akan sangat menakutkan. Bahkan Nirvana Thunder milik Lan Xuanyu tidak bisa menghentikan ledakan niat pedangnya. Meskipun apa yang dipelajari Lan Xuanyu tidak rumit. Tetapi karena dia memiliki kekuatan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, dia memiliki cukup banyak variasi dari keterampilan roh, kemampuan, dan metode pertempuran. Setelah kultivasi Tianlong Xing, baptisan kontes naga, ditambah kali ini untuk berdiskusi dengan Ye Moyong. Lambat laun, Lan Xuanyu mulai memahami jalannya. Arahan keseluruhannya secara alami adalah untuk mengolah dan meningkatkan dirinya ke arah menghidupkan kembali Dewa Naga. Dalam proses ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menyatukan kekuatannya lebih dan lebih. Keterampilan hampir sederhana dalam kata-kata, tetapi untuk benar-benar melakukannya, dibutuhkan pemahaman yang konstan dan mendalam. Sama seperti kali ini, Tombak Naga Emas tingkat artefak dan Heavenly Secret Abyss Halberd tingkat artefak super tidak mengerahkan kekuatan nyata apapun di tangannya. Bagaimana Anda bisa membuat diri Anda lebih kuat? Bagaimana Anda bisa mengintegrasikan semuanya? Lan Xuanyu percaya bahwa memulai dari akarnya adalah cara terbaik. Fisik yang kuat dari Raja Naga Emas membawa unsur-unsur yang kuat dari Raja Naga Perak. Kombinasi sempurna antara tenaga dan energi. Ini adalah mantan Dewa Naga. Sangat sederhana untuk mengatakannya, tetapi jika dia ingin kembali mencapai Dewa Naga, dia perlu terus menggabungkan keduanya, dan pada saat yang sama membuat keduanya menjadi lebih kuat. El Spiritual Thunder Tribulation dikombinasikan dengan temper tubuh Long Li adalah arah yang ditemukan Lan Xuanyu untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, kemajuannya cukup cepat. Terus menumpuk dan menumpuk, menunggu terobosan. Awalnya, dia pikir ini sudah cukup. Namun, dia terbangun hanya setelah mendengarkan perkataan Dewa Binatang di tiang terobosannya, sama sekali berbeda dari Master Roh biasa yang masuk ke tingkat Dewa. Apa yang akan dihadapi oleh Guru Roh biasa adalah kesengsaraan petir el spiritual, dan yang luar biasa, seperti penyihir teratai merah Chen Wusu, harus menanggung sejumlah kecil kesengsaraan langit dan bumi. Dan ketika dia melewati kesengsaraan, dia mungkin mulai dari kesengsaraan surga dan bumi, dan kemudian dia mungkin menghadapi kesengsaraan chaos. Terlebih lagi, ada guntur kesengsaraan dari Dewa Binatang. Dewa Binatang di Tian memiliki basis kultivasi 990.000 tahun, dan dia juga Raja Naga Hitam bermata emas, klan naga teratas yang benar-benar kuat. Dia belum bisa menerobos dan menjadi dewa dalam 99.090.000 tahun, bisa dibayangkan bahwa ketika dia menjadi dewa, seberapa kuat bencana petir yang akan dia tanggung. Oleh karena itu, mengumpulkan menurut metodenya saat ini mungkin tidak cukup. Ini membutuhkan lebih banyak akumulasi, fondasi yang lebih dalam, dan persiapan yang lebih baik. Pendinginan tubuh tingkat tinggi secara alami adalah cara terbaik. Dengan kesadarannya yang bersatu, Lan Xuanyu tidak ingin memanipulasi elemen di tubuhnya, tetapi pertama-tama menenangkan dirinya. Seluruh orang tenggelam dalam persepsi tubuhnya. Inti naga berkilau sedikit, dan pusaran darah berputar di sekitar inti naga. Di lautan roh, inti naga spiritual juga bersinar dengan cemerlang. Kedua inti naga tersebut saling berkomunikasi, membentuk jembatan antara langit dan bumi di dalam tubuhnya. Energi mengalir dan terakumulasi secara alami. Tubuh tanpa terasa lembab dalam energi Dewa Naga ini. Soul Land 4 Chapter 1290 mulailah berlatih. Cahaya emas dan perak hanya menjulang sekarang. Tetapi Lan Xuanyu sangat jelas menyatakan bahwa mereka tidak benar-benar bergabung. Apa yang disebut fusi dalam tubuhnya sebenarnya hanyalah kombinasi timbal balik awal. Garis keturunannya adalah Raja Naga Emas ditambah Raja Naga Perak, bukan garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya. Darahnya kental dan padat, dan ketika dia menatap ke dalam, nafas darah yang tak terlihat juga terpancar. Makhluk roh tumbuhan yang duduk di sekitar lingkaran luar secara alami merasakannya untuk pertama kalinya, dan semuanya segera duduk tegak.
Dalam diam merasakan fluktuasi roh naga ini. Ini adalah aura darah tingkat tertinggi. Dan tidak ada kebencian terhadap mereka. Hanya untuk merasakan misteri yang ada dalam aura garis keturunan ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan jiwa binatang ini. Detik berikutnya, mereka melihat tubuh Lan Xuanyu menyala. Lingkaran cahaya berwarna samar mulai menyala dari dadanya. Potongan sisik berwarna-warni menutupi seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, dia tampak seperti naga, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna-warni. Dengan beredarnya elemen-elemen di dalam tubuh, 6 elemen utama mulai bergerak perlahan di bawah kendali Lan Xuanyu. 6 elemen di udara melayang-layang di sini, tidak terlalu banyak elemen, bagaimanapun, mereka ada di luar angkasa. Oleh karena itu, 6 elemen lebih banyak dari Lan Xuanyu sendiri. Mulai mengontrol kombinasi 6 elemen, Lan Xuanyu segera merasakan tekanan. Meskipun tampaknya hanya ada 2 elemen lagi, 4 elemen aslinya yaitu air, api, tanah, dan angin adalah keseluruhan yang telah memberinya kontrol yang sangat seimbang. Selama dia membutuhkannya, dia dapat menggunakan 4 elemen utama untuk melakukan pelucutan elemen atau dewa nirwana yang dihasilkan oleh fusi elemen. Pada saat ini, segalanya mulai berbeda. Ketika elemen cahaya dan elemen ruang digabungkan, 2 elemen lagi ditambahkan, dan 4 elemen lainnya segera menjadi tidak stabil. 6 elemen tiba-tiba mulai tampak kacau, dan Lan Xuanyu juga sedikit bingung. Jika 4 elemen utama hidup berdampingan satu sama lain, bagaimana seharusnya 2 elemen lagi diatur? Ini masalah pertama yang harus dia hadapi. Ini berbeda dengan kelima elemen tersebut. Jika itu adalah atribut dari 5 elemen, kelima elemen tersebut saling menguatkan dan menahan satu sama lain, dan mereka semua tahu bagaimana mengaturnya. Tapi di manakah letak cahaya dan ruang? Pada saat ini, suara Gu Yuena terngiang di benak Lan Xuanyu. Xuanyu rileks dan rasakan elemennya. Detik berikutnya, kesadaran spiritual yang lembut diam-diam menembus ke dalam tubuhnya. Lan Xuan secara alami, Yu memiliki kepercayaan mutlak pada Gu Yuena, dan segera merilekskan tubuhnya, menarik kembali kekuatan spiritualnya, dan membiarkan kekuatan elemen menghilang. Dan kekuatan elemen itu tidak menghilang, tetapi dengan cepat disesuaikan dengan bantuan kesadaran dewa yang ditanamkan. Ketika kesadaran dewa masuk, 2 elemen cahaya dan ruang yang diintegrasikan ke dalam 4 elemen air, api, tanah, dan angin segera dilucuti. Biarkan keempat elemen bergabung di sana. Detik berikutnya, napas gelap tiba-tiba terpisah dari lautan roh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera melihat bahwa dewa binatang Kaisar Tian, yang berubah menjadi naga hitam, muncul. Elemen gelap yang kaya meledak dari tubuhnya, mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, dan dengan cepat muncul di sekitar 6 elemen. Kesadaran dewa mengalir, dan Gu Yuena dengan mudah mengendalikan aliran masuk elemen gelap, masih belum berhubungan dengan 4 elemen dasar, tetapi sampai ke elemen cahaya dan elemen ruang. Dalam arti tertentu, air, api, bumi, dan angin adalah 4 elemen dasar, dan elemen lainnya diturunkan darinya. Proses evolusi ini sangat rumit, dan hampir tidak mungkin digunakan. Kemudian, kontrol 3 elemen kegelapan, cahaya dan ruang harus dilakukan secara terpisah dan tidak dapat langsung diintegrasikan dengan keempat elemen tersebut. Air dan api tidak cocok, dan terang dan gelap sangat berlawanan. Dalam hal ini, air dan api membutuhkan angin dan harmoni bumi, dan harmoni antara terang dan gelap adalah ruang angkasa. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, dia mengendalikan elemen terang dan gelap untuk saling bersendewa secara diam-diam. Yang lebih aneh adalah bahwa elemen ekstra gelap tersapu oleh sendewa perak, dikembalikan ke laut roh Lan Xuanyu, dan diambil kembali oleh dewa binatang Kaisar Tian. Gu Yuena dapat dengan akurat menentukan berapa banyak elemen gelap yang dibutuhkan Lan Xuanyu terlebih dahulu dan dapat meminjam. Ini sangat luar biasa. Ketika elemen terang dan gelap akan bertabrakan, lingkaran perak muncul di antara mereka, dan ketiga elemen itu langsung bergabung membentuk bola cahaya. Emas, perak, dan hitam, 3 warna cahaya tetap ada satu sama lain. Emas muda adalah elemen terang, perak adalah elemen ruang, dan hitam secara alami adalah elemen gelap. Ketiganya saling melengkapi, dan tidak ada perubahan rotasi yang tidak tepat. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu cukup kuat sekarang, dan dia diam-diam merasakan perubahan di antara ketiganya. Ia menemukan bahwa fungsi utama dari elemen ruang adalah sebagai isolasi, dan dalam proses isolasi tersebut, elemen ruang menghasilkan perubahan yang menakjubkan. Di bawah lipatan ruang, elemen terang tampaknya bertransformasi ke elemen gelap, dan sebaliknya. Dunia kita terbagi menjadi siang dan malam. Ketika siang hari, terang datang, dan malam datang menggantikan cahaya.
Ini adalah hukum alam. Dari mana asal perubahan di antara mereka? Transformasi ruang dan waktu itulah yang muncul. Berubah. Oleh karena itu, di bawah penyesuaian kekuatan ruang dan waktu, terang dan gelap juga dapat diubah menjadi satu sama lain, untuk mencapai saling melengkapi. Banyak orang mengira bahwa setelah Dewa Naga dibagi menjadi dua bagian, Raja Naga Perak mewarisi elemen. Kekuatan Raja Naga Emas mewarisi kekuatan tubuh. Namun pada kenyataannya itu tidak sepenuhnya benar. Raja Naga Emas juga mewarisi kekuatan elemen, tetapi itu adalah kemampuan yang sangat misterius dan tidak diketahui. Yakni, waktu kontrol. Kang Wulin memilikinya, dan Anda memilikinya. Hanya saja kontrol waktu Anda berbeda. Secara relatif, karena Anda adalah orang yang diwarisi, Anda lebih rendah darinya dalam hal ini. Kontrol waktunya adalah retrospeksi waktu dan ruang. Dan Anda adalah waktu dan ruang. Tetap saja, keduanya memiliki pro dan kontra. Secara relatif, lebih sulit untuk melihat ke masa lalu. Kecuali jika Anda benar-benar membangkitkan garis keturunan Dewa Naga, Anda masih tidak dapat mengungguli dia. Tetapi ketika waktu berlalu, semua risikonya menjadi terkendali. Dengan basis kultivasi Anda, retrospeksi ruang waktunya dapat membalikkan semua kesalahan. Hampir semua orang mengira bahwa cahaya dan ruang hanya bisa saling bertentangan. Itu karena mereka tidak bisa mengontrol kekuatan ruang dan waktu pada saat bersamaan. Tapi Anda bisa. Jadi, Anda harus memanfaatkan perubahan ruang dan waktu. .com membuat terang dan gelap seperti bergantian siang dan malam, bolak-balik secara siklis, untuk mencapai substitusi timbal balik, integrasi timbal balik, dan transformasi. Suara Gu Yuena sangat serius, jelas tercetak dalam ingatan Lan Xuanyu. Antara, narasi semacam ini segera membuat Lan Xuanyu menjadi pembuka mata utama. Bahkan di Akademi Shrek, yang dikenal sebagai Akademi No. 1 di benua Douluo, tidak mungkin untuk menyebarkan pengetahuan seperti itu. Nyatanya, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini sama sekali, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, mustahil untuk mencobanya. Siapa yang dapat memiliki 4 atribut kegelapan, cahaya, waktu, dan ruang pada saat bersamaan? Ruang dan waktu dilulukan sebagai yang paling misterius dan juga paling sulit dikendalikan. Ruangnya lebih baik, dan sebagian besar Feng Hao dulu tingkat dewa akan mencoba-coba, tetapi atribut waktu jelas langka. Pada saat ini, di bawah narasi dan demonstrasi Gu Yuena, Lan Xuanyu perlahan-lahan merasakan misterinya. Jika air, api, bumi dan angin adalah 4 elemen dasar, maka terang, gelap, ruang, dan waktu adalah 4 elemen lanjutan. Ini benar-benar perubahan ke level lain. Dan waktu itu sendiri bukanlah bagian dari elemen, harus dikatakan bahwa itu berasal dari kekuatan spiritual. Solen 4 chapter 1291 Guntur terang dan gelap. Secara bertahap, Lan Xuanyu mulai memahami misteri transformasi terang dan gelap, dan seluruh orang benar-benar tenggelam di dalamnya. Apa yang bisa dilihat dari dunia luar adalah lingkaran cahaya di tubuhnya terus beredar, menunjukkan perubahan yang aneh. Setiap kali cahaya pada tubuh berubah, fluktuasi elemen sekitarnya akan menjadi aneh. Para bos besar keluarga tumbuhan yang duduk-duduk hanya merasa bahwa meskipun ini di kapal perang, mereka tampaknya masih terus-menerus mengalami perubahan siang dan malam, dan napas mereka sendiri juga terus-menerus mengalami metabolisme, dan kecepatan kultivasi sebenarnya ini mempercepat secara substansial. Meski mereka tidak bisa menyerap energi kehidupan ekstra di sini, perasaan mempercepat kultivasi masih membuka mata mereka. Lebih penting lagi, tingkat aura yang memancar dari keluarga 3 orang Lan Xuanyu terlalu tinggi, dan manfaatnya bagi mereka tidak hanya sesederhana meningkatkan basis kultivasi. Bagaimanapun, mereka akan menembus level dewa di masa depan, dan pertama-tama merasakan fluktuasi hukum yang berasal dari Feng Hao dulu tingkat dewa super untuk merasakan dan memahami kesempatan seperti itu terlalu langka. Pada awalnya, mereka masih sepenuhnya siap berkorban untuk membantu Lan Xuanyu datang, tetapi sekarang mereka jelas merasa bahwa merekalah yang benar-benar mendapat manfaat. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan waktu berlalu. Di bawah bimbingan Gu Yuena, Lan Xuanyu berfokus pada kendali 4 atribut cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu. Secara bertahap, meninggalkan akal Dewa Gu Yuena, dia juga mampu membuat keempat elemen ini menjadi satu kesatuan. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika bencana petir-petir lahir dari 4 elemen ini, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada bencana petir unsur yang lahir dari 4 elemen dasar. Dan karena ada juga 4 elemen, secara relatif, mereka lebih bisa dikendalikan. Setidaknya itu lebih mudah daripada perpaduan 7 atau 8 elemen.
Namun, penampakan perpaduan berbagai elemen juga berbeda. 4 elemen yaitu air, api, tanah, dan angin bergabung membentuk pusaran. Bagian dalam pusaran terus-menerus dikompresi dan dapat mengembun menjadi petir di bagian ekor. Tapi 4 elemen cahaya, kegelapan, ruang dan waktu bergabung menjadi bola cahaya. Lan Xuanyu sama sekali tidak berani meremasnya, membiarkan mereka menggosok guntur. Secara relatif, bola energi itu sendiri harus dibuang. Apakah kamu merasakannya? Elemen yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. 4 elemen yaitu cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu tidak saling melengkapi seperti air, api, bumi, dan angin. Secara relatif, mereka jauh lebih kuat, tetapi juga tidak stabil. Banyak, jika seseorang tidak baik, itu akan terbakar. Secara alami, kesengsaraan petir ele spiritual yang Anda inginkan tidak dapat lahir. Inilah sebabnya mengapa Feng Hao dulu tingkat dewa kita tidak akan menghadapi kesengsaraan guntur terang dan gelap seperti ini saat melewati kesusahan. Gu Yuena memberikan penjelasan, membuat Lan Xuanyu selangkah lebih dekat dengan perasaan Minggu. Benar-benar banyak misteri dalam kultivasi ini. Gu Yuena tersenyum sedikit dan berkata, jadi, kamu tidak bisa menggunakan keempat elemen ini untuk langsung berubah menjadi thunder untuk meredam darahmu. Namun, kamu bisa menggunakan tubuhnya untuk meredam darahmu. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Gunakan tubuh. Ini tubuh bola 4 elemen. Gu Yuena berkata, ya, Anda bisa menyebutnya petir terang dan gelap. Sebenarnya ada banyak fungsi. Bisa langsung dilepaskan untuk membombardir musuh. Tentu saja, premisnya adalah Anda. Kamu harus bisa melepaskannya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ele spiritual Thunder Tribulation. Tentu saja tidak mungkin menggunakannya untuk kultivasi setelah berganti ke orang lain, bahkan diriku yang asli. Karena sekali kamu tidak bisa mengendalikannya, itu akan meledak. Jika ya, itu benar-benar mengerikan. Tapi untukmu, kamu bisa mencobanya dengan Tang Wulin dan aku. Petik 2. Karena waktu sudah lewat, Lan Xuanyu sangat pintar sehingga dia segera mengerti apa yang dimaksud ibunya. Ya, sekali kamu melakukan kesalahan, kamu bisa menariknya kembali. Gu Yuena menegaskan pikirannya. Lan Xuanyu dengan rasa ingin tahu berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Gu Yuena berkata, ini sangat sederhana. Anda menggunakan Dewa Guntur Terang dan Gelap untuk membersihkan meridian Anda, dan kemudian ikuti cara Gong Xuantian untuk membuatnya berjalan di tubuh bagian dalam selama seminggu. Efeknya pasti jauh lebih baik daripada Anda menggunakan elemen petir kesusahan untuk memadamkan tubuh Anda. Lan Xuanyu tidak bisa berkata-kata. Bola energi sebesar itu mengeruk meridian. Ibu, apa kamu serius? Apakah ini tidak buruk? Merasakan keraguannya, Gu Yuena berkata, prosesnya pasti akan lebih menyakitkan, tapi ini satu-satunya jalanmu. Apakah menurutmu mudah untuk memuaskan tubuhmu dengan langit dan bumi? Jika kamu menghubungkan dewa terang dan gelap, saya tidak tahan dengan guntur, jadi mengapa berbicara tentang langit dan bumi? Anda harus terlebih dahulu menggunakan dewa guntur terang dan gelap untuk mencoba memadatkan langit dan bumi. Elemen gelap akan melakukannya nanti. Tapi Ditian benar. Jika kamu ingin lulus tes kesusahan petir ganda untuk menjadi dewa, maka kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu, tentu saja manfaatnya juga besar. Ya, begitu Anda berhasil, setelah Anda menerobos menjadi dewa, kultivasi Anda selanjutnya akan lancar, dan Anda akan dapat mengontrol kemampuan tingkat dewa dalam waktu singkat. Dan bahkan mungkin lebih dari kemampuan tingkat dewa biasa setelah terobosan. Banyak evolusi. Ketika kamu baru saja keluar untuk mengundang makhluk roh tumbuhan untuk datang, aku memikirkannya dengan hati-hati dan berdiskusi dengan Tang Wulin. Saya masih mendukung latihan Anda dengan cara ini. Begitu berhasil, manfaatnya akan sangat besar. Dan jika tidak, Anda akan lebih mungkin berada dalam bahaya. Saat Anda menerobos bintang naga di masa depan, Anda pasti akan memiliki gerakan yang sangat besar. Bahkan mungkin menimbulkan kecurigaan terhadap Dragon Rache. Dalam hal ini cukup buat gerakannya lebih besar, begitu besar sehingga tidak berani menangani situasi Anda dengan mudah. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika garis keturunan Dewa Naga benar-benar lahir. Tetapi dengan energi dari pilar naga yang naik, ditambah dengan inti Dewa Naga, seharusnya tidak ada masalah untuk memastikan keselamatan Anda. Karena kita harus melakukannya secara menyeluruh. Lebih banyak akumulasi, menunggu kesempatan. Ketika Anda dapat memobilisasi kesengsaraan surga dan bumi, bahkan jika Anda tidak menjadi dewa, Anda tidak akan kehilangan angin dalam pertempuran melawan dewa biasa. Oke, aku mendengarkanmu. Lan Xuanyu tidak lagi ragu-ragu.
Dia percaya bahwa orang tuanya pasti tidak akan menyakitinya. Lalu bagaimana saya bisa membiarkan dewa terang dan gelap ini bergemuruh di tubuh saya? Lan Xuanyu bertanya. Gu Yuena berkata, kompres, semakin kecil Anda mengompresnya, semakin mudah itu secara alami berjalan di meridian Anda. Sama seperti pemulung, biarkan mengalir melalui meridian Anda secara keseluruhan. Ya, Lan Xuanyu memusatkan energi spiritualnya dan mulai mencoba untuk menekan dewa petir. Cahaya dan kegelapan. Kompresi ini tidak masalah. Begitu dia mulai bertindak di sisinya, ada kilatan cahaya di permukaan dewa petir cahaya dan kegelapan. Sebelum Lan Xuanyu bisa bereaksi, semuanya hening. Suara Tang Wulin muncul di benaknya, bocah konyol, bisakah kamu kompres saja? Keempat elemen ini sangat tidak stabil. Kompresi secara keseluruhan, bahkan ibumu mungkin tidak bisa mengendalikannya, apalagi kamu. Suara Gu Yuena juga berdering, ya, kompresi Lightning God Thunder berbeda dengan kompresi Ele Spiritual Thunder Tribulation. Kamu perlu mengompres keempatnya secara terpisah, dan jangan mengubahnya selama proses kompresi. Jalur transformasi, ini membutuhkan kontrol kekuatan spiritual yang sangat baik. Lan Xuanyu sedikit terdiam sekaligus, Bu, bisakah ibu membantuku mengompres, dan kemudian mengontrol mereka untuk mengeruk meridian? Gu Yuena berkata, tidak. Itu saja, jika Anda melakukannya, Anda sendiri tidak akan dapat melihat perubahan pada meridian. Apalagi meridian tubuh manusia sangat aneh dan rumit. Jika saya membantu Anda meredam tubuh Anda, masalah akan muncul. Anda harus melanjutkan proses tempering saat Anda berlari. Anda bisa menyesuaikan dan memperbaiki diri sendiri. Ini hanya bisa dilakukan sendiri. Petik 2. Dimengerti. Lan Xuanyu juga sedikit tidak berdaya. Kultivasi guntur terang dan gelap benar-benar bukan kesulitan biasa. Soul Land 4 Chapter 1292 Tubuh Terang dan Gelap. Dia juga tahu sekarang bahwa sepertinya dia ingin menggunakan tubuh tempering kesengsaraan surga dan bumi, bukan masalah dalam semalam, saya khawatir itu akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Karena itu, dia mulai mengendalikan dewa petir guntur. Lebih sulit untuk menekan petir guntur daripada yang dia pikirkan. Tidak sulit untuk memampatkan keempat elemen pada saat yang sama, tetapi kesulitannya adalah mempertahankan jalur transformasinya selama proses kompresi. Ini setara dengan perubahan siang dan malam asli yang tidak dapat diubah, hanya ukuran seluruh dunia. Pada awalnya, Lan Xuanyu rentan terhadap kesalahan, tetapi di bawah bimbingan dan bimbingan Gu Yuena, dia secara bertahap menemukan jalannya. Inilah keuntungan memiliki guru yang kuat setingkat Dewa Super. Jika Gu Yuena dan Tang Wulin tidak ada di sana, bahkan jika kekuatan Lan Xuanyu saat ini lebih kuat dan bakatnya lebih baik. Bahkan jika garis keturunan Dewa Naga sejati telah terbangun, dia tidak dapat mencapai prestasi seperti Dewa Petir Guntur untuk meredam tubuhnya. Itu terlalu sulit untuk dikendalikan. Demonstrasi Gu Yuena sangat membantunya, dan membuatnya menghindari banyak jalan memutar. Secara bertahap, mengandalkan kendali kekuatan spiritual ditambah kekuatan garis keturunan, dewa cahaya dan kegelapan secara bertahap mulai menyusut di bawah kendali Lan Xuanyu. Namun, penurunan ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, keempat energi ini terlalu tidak stabil. Dalam proses ini, ada ujian besar atas kekuatan spiritualnya, dan ini juga merupakan latihan tersulit untuk melatih kendali spiritual. Tetapi manfaatnya juga sangat jelas. Dalam proses ini, pemahaman Lan Xuanyu tentang empat elemen cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu terus diperdalam, dan dia secara bertahap menyadari arti sebenarnya dari keempat elemen ini. Semakin Anda memahami elemen-elemen ini, semakin mudah untuk mengontrolnya. Lan Xuanyu tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu oleh dunia luar, tanpa disadari, petir-petirnya akhirnya bisa ditekan, dan tubuhnya hanya seukuran bola tenis meja. Dibandingkan dengan elemen pusaran, ini jauh lebih kecil. Namun energi yang terkandung di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai teror. Lan Xuanyu merasa jika guntur dewa yang terang dan gelap itu dilemparkan, saya khawatir kekuatannya akan melebihi rudal antimateri. Ini dengan sendirinya bisa memasuki gudang tabu. Kekuatan perkasa dari Feng Hao Doulo tingkat dewa mungkin seperti ini. Hampir selesai. Dengan kekuatan spiritual Anda saat ini, sebelum mencapai kesadaran spiritual, pada dasarnya dikompresi hingga batas. Anda dapat mencoba mengeruk meridian dan meredam meridian. Suara Gu Yuena datang. Lan Xuanyu tertegun dan berkata, Bu, apakah kamu serius? Meskipun ini telah banyak dikompresi, tapi masih ada bola tenis meja yang besar. Sekalipun meridianku paling tebal, tidak akan lebih tebal dari sumpit, kan? Ini.
Suara Tang Wulin terdengar, tubuhmu berbeda, dan ketangguhan meridian tidak dapat diukur dengan meridian biasa. Ia memiliki fleksibilitas yang kuat. Cobalah, tidak, ada aku. Lan Xuanyu, kali ini saya sangat takut. Garis meridian yang ramping dimasukkan ke dalam bola pingpong, atau bola pingpong yang kemungkinan besar akan meledak kapan saja, dan bahkan kapal perang pun bisa meledak. Seperti apa? Kuncinya adalah, bagaimana benda ini keluar setelah masuk. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar tanpa seluruh lingkaran. Sudah waktunya untuk hidupnya sendiri. Namun, dengan orang tuanya melindunginya, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan mengendalikan bola pingpong untuk menelusuri meridiannya. Lalu, diblokir. Ya, saya tidak bisa masuk sama sekali, meridiannya terlalu tipis. Guntur terang dan gelap terlalu besar. Lan Xuanyu tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, bagaimana jika meledak? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, suara Gu Yuena terdengar samar, ibu ini dapat membantumu. Detik berikutnya, Lan Xuanyu merasa bahwa permukaan Light dan Dark Thunder sepertinya ditutupi dengan energi. Segera setelah itu, meridiannya tiba-tiba membengkak, dan kemudian Light and Dark Thunder dimasukkan. Kekuatan jiwa Xuan Tiangong dimulai dari posisi dantian dan kemudian berakhir ketika kembali ke dantian. Jika Anda melihat lebih dekat saat ini, Anda akan menemukan bahwa Lan Xuanyu memiliki bulatan bulat di perut bagian bawahnya. Seluruh meridian terisi seketika. Untuk sesaat, rasa tersumbat hampir membuatnya muntah darah. Ibuku, apakah ini benar-benar berhasil? Lan Xuanyu terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah pada saat berikutnya, lapisan energi yang mengelilingi guntur terang dan gelap menghilang. Itu adalah satu hal untuk mengontrol kompresi guntur terang dan gelap di kekuatan jiwa sebelumnya, tetapi itu adalah hal lain ketika guntur terang dan gelap bersendewa dengan meridian. Lan Xuanyu hanya merasakan bahwa badai bagian dalam sepertinya meledak di meridiannya. Dua kekuatan cahaya dan kegelapan yang sama sekali berbeda, di bawah operasi elemen ruang dan waktu, hampir secara instan mendistorsi meridiannya sendiri. Ini bukan hanya tempat Anda mengebor, tetapi juga meridian di sekitarnya. Selain itu, Dewa Cahaya dan Kegelapan Petir itu sendiri masih berfluktuasi dengan sangat mantap, seolah-olah ledakan besar mungkin terjadi kapan saja. Ketika El Spiritual Thunder melembutkan tubuh, itu tetap menyakitkan, dan kemudian dengan cepat menggunakan energi kehidupan untuk memperbaikinya, menerimanya perlahan, dan secara bertahap, itu masih bisa bertahan. Tapi begitu Dewa Petir Guntur masuk, itu adalah spoiler murni. Rasanya seperti marah, ditolak oleh tubuhnya sendiri. Lan Xuanyu dengan putus asa mengendalikan guntur terang dan gelap, menekan napasnya. Tapi meridiannya sendiri tidak melakukannya. Peras kuat-kuat, coba peras. Akibatnya, Dewa Terang dan Gelap Guntur mulai pecah lagi tidak stabil. Waktu berhenti dan mundur, kembali ke situasi sebelum Anda tidak mengebor ke meridian. Dada Lan Xuanyu naik turun dengan kasar, dan gerakan seluruh tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Meski baru beberapa saat lalu, stimulus yang bisa dibawa terlalu kuat. Kamu benar-benar ingin mencari musuh sekarang, dan mendapatkan petir seperti dewa yang terang dan gelap ke meridian di tubuh lawan, sehingga lawan merasakan sakit. Butuh waktu lama sebelum napasnya tenang. Kekuatan elemen tidak berbeda dengan temper tubuh elemen perampokan petir. Alasan mengapa hal itu membuat Anda begitu sakit dan menyebabkan perubahan besar terutama disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu. Oleh karena itu, saat melakukan temper tubuh, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah menggunakan waktu Anda untuk membekukan domain untuk mengontrol guntur terang dan gelap. Anda tidak bisa membiarkannya melepaskan napas Anda sendiri sekaligus. Anda dapat mencoba melepaskannya secara bertahap. Ketika tubuh Anda tidak tahan, Anda harus membiarkan guntur terang dan gelap masuk wilayah pembekuan waktu Anda sepenuhnya berhenti di bawah kendali. Biarkan tubuh Anda beradaptasi dengan aura yang telah dipancarkannya. Hanya dengan cara ini Anda bisa berhasil. Suara Tang Wulin datang. Lan Xuanyu tersenyum pahit, mengapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Tang Wulin berkata, hanya berkata, bisakah kamu merasa begitu dalam? Siap untuk memulai lain kali. Kamu harus bersyukur, bahkan ibumu dan aku tidak pernah berlatih seperti ini. Karena tidak ada yang bisa melindungi Fa untuk kami sepertimu. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Lan Xuanyu hanya bisa bergidik, ya. Siapa yang bisa berlatih di bawah perlindungan alam retrospeksi waktu? Perlindungan semacam ini sebenarnya sangat aman. Meskipun saya telah menahan rasa sakit yang luar biasa, kesempatan seperti itu sangatlah jarang.
Tarik napas dalam-dalam dan tekan kuat perlawanan sebelumnya terhadap rasa sakit. Datang lagi. Guntur terang dan gelap sekali lagi menembus meridian kali ini. Lan Xuanyu segera menerapkan domain pemadatan waktu pada guntur terang dan gelap. Tiba-tiba, guntur dewa terang dan gelap hanya mengeluarkan sedikit nafas, dan itu membeku di sana. Garis meridian Lan Xuanyu masih terpelintir dengan keras, melawan 4 elemen cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu yang tiba-tiba menembus. Namun, di bawah pengaruh pembekuan waktu, nafas yang dikeluarkan kali ini relatif kecil. Meskipun masih sangat menyakitkan, Lan Xuanyu segera menyadari bahwa hal itu disertai dengan berlalunya waktu. Secara bertahap, meridian mulai berangsur-angsur rileks, dan 4 energi elemen yang telah dibor sebelumnya tampaknya menghilang di meridian saya.